Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Terjemahannya kurang tepat, saya bacakan dalam terjemahan New King James. For as he thinks in his heart, so is he. Orang akan menjadi seperti yang ia pikirkan. Katakan amin. Katakan sama-sama saya akan menjadi seperti yang saya pikirkan. Hati-hati dengan pikiran Anda. Karena pola pikir kita melandasi dan mempengaruhi tingkah laku kita. Perilaku manusia ditentukan dari cara berpikirnya. Nah, kalau cara berpikir menentukan tindakan, berarti tindakan kita menentukan kehidupan. Dan kehidupan menentukan masa depan kita. Yang mengerti katakan amin. Pola pikir yang keliru dapat membelenggu manusia dan membawa manusia itu kepada perilaku yang negatif. Saya ulangi, mindset atau pola pikir yang keliru dapat membelenggu manusia dan membuat kita berperilaku yang salah atau negatif. Contoh, saya akan bahas beberapa contoh. Contoh yang pertama, keterikatan atau kecanduan. 1 Korintus 6 ayat 12, kita baca sama-sama. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Dalam hidup kita ini bukan segala sesuatu berguna, yang mengerti katakan amin. Kita nggak boleh membiarkan diri kita diperhamba, artinya terbelenggu atau terikat kecanduan apapun. Diperhamba itu orang nggak bisa hidup tanpa itu. Ketika orang terikat, diperhamba, terbelenggu, mereka tuh sungguhnya melakukan hal-hal yang sesungguhnya tuh merusak diri mereka. Mengikat dan membelenggu hidup mereka. Dan keterikatan ini dampaknya tidak baik bagi dirinya sendiri dan merugikan juga orang-orang di sekitarnya. Saya kasih contoh. Untuk kelihatan keren, anak-anak remaja, anak-anak sekolah, SD, SMP, SMA, perhatikan. Untuk kelihatan keren, apa yang mereka lakukan? Berantem. Belajar, ngerokok. Zaman sekarang nge-vape. Belajar minum minuman keras. Akibatnya apa? Mereka kecanduan. Pola pikir yang kelirunya di mana? Untuk kelihatan keren. Untuk diterima sama teman-temannya. Supaya dinilai macho buat yang laki-laki. Supaya kelihatan nakal buat yang perempuan. Pola pikir keliru menghasilkan perilaku yang salah. Masih kecil ngerokok. Masih kecil terikat minuman keras. Anak-anak yang baik-baik malah dianggap aneh. Lucu ya? Zaman sekarang ini lucu. Orang yang kecanduan rokok atau vape adalah orang-orang yang terbelenggu, terikat. Apapun yang membuat Anda kecanduan, sebenarnya Anda sedang terikat, Anda sedang terbelenggu. Para perokok diperhamba oleh pabrik rokok. Percaya enggak? Demikian juga para pemabuk terikat sama minuman keras dan mereka menjadi hamba dari orang-orang yang memproduksi minuman keras. Contoh gini, udah terikat, udah kecanduan, Anda mau gak mau harus beli, betul gak? Supaya bisa pakai kan, supaya bisa minum. Untuk bisa beli Anda perlu uang. Bayangkan gini, orang itu sadar gak kalau rokok itu menyebabkan penyakit? Yang ngerokok baca kotaknya. Ada tulisan gak menyebabkan mandul, kanker, apalagi jantung, penyakit jantung. Punya kesadaran gak bahwa rokok itu dampaknya gak baik buat kesehatan? Punya kesadaran? Punya, tapi tetap ngerokok gak? Tetap. Kenapa coba? Kecanduan, terikat, terbelenggu. Orang udah tahu itu gak baik, tapi gak bisa lepas. Menandakan dia terbelenggu, terikat. Dan lucunya gini, orang yang diperhamba sama rokok dan minuman keras, itu kerja keras untuk membayar
orang yang pelan-pelan membunuh dia. Coba renungkan. Anda kerja keras supaya punya duit untuk beli rokok dan minuman keras. Jadi Anda itu membayar orang yang pelan-pelan membunuh Anda. Rokok dan minuman keras itu pembunuh yang pelan, slow but sure. Pemikiran yang keliru supaya keren. Ada lagi pemikiran yang keliru untuk lepas dari masalah, mengatasi stres, mendapat kenikmatan sesaat. Orang ngedrak, orang kecanduan narkoba. Saya sama suami pernah melayani anak muda yang kecanduan. Sakau. Waktu itu dia pakainya saya lupa ekstasi atau putau. Waduh saudara, ngelayani orang yang sakau itu kasihan. Dikunci di ruangan gitu. Dia merasa kesakitan, badannya sakit semua, kepala sakit, kaki sakit. Kami ini sampai 5 orang tumpangin tangan, doain sambil pijitin. Saking dia kesakitan, berhari-hari dia keringat dingin, teriak-teriak. Sakau tuh mengerikan. Jahatnya orang yang terbelenggu narkoba. Bayangin, beli obat itu juga pakai duit. Orang kerja supaya dapat duit, supaya bisa beli drug yang sebenarnya merusak dirinya. Yang pelan-pelan menghancurkan otaknya. Orang kalau udah pernah overdosis sama narkoba, orang kalau udah pernah kecanduan narkoba, biasanya otaknya udah susah mikir. Error CPU-nya. Hati-hati. Jangan biarkan diri Anda diperhamba oleh apapun. Mari lihat pemikiran yang salah lagi. Tadi untuk melepaskan stres. Kenapa kamu minum minuman keras? Stres. Berantem terus sama istri. Kenapa kamu ngerokok? Biar keren. Kenapa kamu ngedrak? Pusing. Melepaskan stres sesaat. Ngedrak. Pola pikir yang keliru. Membelenggu manusia. Dan membuat manusia berperilaku yang salah. Berikutnya lagi. Ibu-ibu sekarang. Untuk diterima di komunitas atau lingkungan sosialita. Ibu-ibu memaksa diri untuk belanja barang branded. Mengakibatkan ibu-ibu ini sampai rela berhutang demi nyicil tas mahal. Saya kurang paham dunia sosialita karena saya bukan sosialita. Tapi saya pernah melayani di persekutuan perempuan yang semuanya branded. Ngeri. Anda kalau enggak branded tuh Anda lain sendiri. Waktu saya datang, Anda tahulah saya nih orangnya sederhana banget. Batik aja batik Tangan Pengharapan. By the way ini batik baru dari Tangan Pengharapan, lucu ya. Nah, yang desain anak saya Chloe Christianus. Mamanya loh dikasih pakai baju kayak anak-anak gini. Nah, enggak apa-apa supaya awet muda. Nah, saya perhatikan. Mereka itu merasa tidak nyaman ketika ada yang berbeda. Anda pernah berada di tempat di mana semua orang pakai branded dan Anda enggak? Bisa paham? Relate gak kita kira-kira? Yang branded ya of course gak relate. Satu kali saya diundang fashion show. Desainer ini akan menyumbangkan satu baju pestanya untuk Tangan Pengharapan. Karena sebagai founder Tangan Pengharapan, saya diminta datang untuk speech. Terpaksa gue datang. Dengan ya apa adanya, wong saya sederhana ya kan. Datang, duduklah saya di paling sudut. Berdatanganlah perempuan-perempuan dengan jari panjang, kuku panjang-panjang, lancip-lancip, sepatu lancip tinggi-tinggi, rambut keren, udah kayak Marilyn Monroe gitu. Kemudian kuku merah-merah semua, bajunya keren-keren, putih-putih, mulus-mulus. Gua udah kayak cewek kampung di situ, tau nggak? Beneran, lawang saya waktu itu keluar masuk pedalaman, gosongnya kayak apa? Saya duduk tuh gelisah, nggak nyaman, ngerasa gue salah tempat nih. Gue ngapain di sini nih? Malu banget. Jadi saya bisa paham kenapa ibu-ibu yang tidak mampu terjebak.
Karena untuk diterima di komunitas sosialita, Anda harus bergaya seperti mereka. Anda tidak seperti mereka, Anda tidak diterima. Saya pelayanan di satu gereja orang kaya, isinya 5.000 perempuan di Surabaya. Waktu Natalan, semuanya pakai batik rangrang. Batik Bali itu. Yang saya dikasih tahu sih katanya batiknya mahal. Rambutnya settingan semua ala salon. Begitu saya datang, mereka liatin saya dari atas sampai bawah. Tahu nggak mereka ngomong apa? Berani sekali ibu datang ke sini dengan penampilan seperti ini. Wah, bersyukur gue udah gak khotbah keliling, kalian gak tahu penderitaan saya. Tapi ibu-ibu, kalau kita harus terikat sama brand, terikat dengan gaya hidup yang mahal. Kalau gak mahal Anda merasa, kurang afdol. Saya kasih tahu, Anda terikat. Kita gak perlu diterima orang dengan cara mereka. Jadilah dirimu sendiri. Anda unik, Anda harus punya gaya sendiri. Saya heran, orang suka banget ikut-ikutan orang lain. Satu kali saya pernah gunting rambut sendiri, so aksi. Salah gunting lagi. Dari rambut panjang, saya gunting depannya pendek, kanan kiri. Sok-sok mau sok-sok ala Jepang gitu loh. Tapi potongannya patah, pendek, belakangnya panjang. Lah kan gue gak sampai potong belakang ya kan. Saya pikir gini, udahlah besok-besok kalau ke salon baru tak beresin. Lah tapi saya sibuk sekali, boro-boro ke salon. Makanya saya sekarang gunting rambut di rumah. Nah, apa yang saya lakukan waktu itu? Saya pergi pelayanan ke Papua. Ya sekalian lihat anak-anak di asrama. Pulangnya saya transit di Jayapura, disuruh khotbah di sebuah gereja. Saya kaget. Ada ibu-ibu gunting rambut kayak saya. Depannya pendek, belakangnya panjang. Putus kayak saya gitu persis. Terus suaminya kasih tahu, istri saya ngefans sama ibu. Ini rambutnya kayak ibu kan, katanya gitu. Saya ngakak dalam hati. Lu kagak tahu gue salah gunting ini. Saya kasih tahu ya, kunci Anda tidak terikat sama brand adalah Anda harus menemukan gaya Anda sendiri. Anda harus menemukan your own style. Saya nggak pernah ikutin tren, saya jadi trendsetter. Amin. Saya punya feeling. Saya lagi suka pakai apa, saya pakai. Tiba-tiba, ngetren. Pada pakai celana kargo semua. Jadi, jangan terikat sama brand dunia. Kalau nggak brand nggak keren, sopo bilang. Batik Tangan Pengharapan is the best. Amen. Kita tuh handmade, limited edition, nggak pasaran. Kaos kita, satu warna tuh cuma di print 100 pieces, nggak boleh lebih. Yang crop top cuma 50 pieces. Jadi di seluruh seantero jagat raya ini cuma 50 orang yang pakai kaos yang sama. Apa nggak keren? Saking kita satu gereja aja jadi ketemu bolak-balik sama. Ayo dengar. Pengkhotbah 6 ayat 9 bilang gini. Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Jangan keakian shopping. Lihat-lihat saja, window shopping. Amsal 28 ayat 19 berkata gini. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Jangan kegedean gengsi, kere loh. Viral nih abis ini. Jangan ngutang-ngutang, cicil-cicil. Demi beli tas branded, baju branded, sepatu branded. Buat apa? Sepadan dengan kemampuan, itu yang paling tepat. Amin. Kalau Anda punya duit berlebih, jangan cuma beli barang branded, berbagilah dengan sesama. Karena tas brandedmu tidak ikut ke sorga. Tapi taburanmu buat orang susah yang akan ikut kamu ke sorga. Amen. Tuhan Yesus ngajarin. Beri sedekah itu mengisi pundi-pundimu di kerajaan sorga. Kamu beli tas branded, gak ikut ke sorga. Sampai talinya pun gak ikut. Amin. Haleluya. Hal-hal lain yang membelenggu kita. Cara pikir yang salah, apalagi anak-anak terikat dengan games online. Orang-orang yang dibelenggu sama hawa nafsunya. Orang-orang yang dibelenggu sama nafsu makannya, makan berlebihan. Orang-orang yang dibelenggu sama kebiasaan buruknya. Orang-orang yang terikat oleh kehidupan dosa. Orang-orang yang terikat sama gadgetnya. Nah, saya mau bahas soal gadget. Anda tahu
Terikat artinya diperhamba. You have become a slave of something. Bagaimana Anda tahu Anda terikat atau tidak? Coba tanya ini. Bisa nggak Anda lepas dari hal-hal itu? Tanpa itu bisa hidup nggak? Kalau bisa hidup, Anda nggak terikat. Rokok susah kan? Minuman keras susah kan buat orang yang suka minum? Gadget susah nggak? Kayaknya istri hilang nggak dicari, handphone hilang dicari. Bisakah Anda hidup tanpa hal-hal itu? Fokus uang dan waktu Anda habis paling banyak untuk apa? Itu mengikat Anda. Nah, saya mau bahas soal gadget ya, soalnya ini Tuhan kasih pewahyuan khusus. Banyak orang berkata, gadget kan buat kerja. Jadi setiap waktu pegang handphone, gak pernah stop. Kalau sampai gak bawa handphone, gelisah, panik. Waduh, handphone ketinggalan. Dompet ketinggalan masih gak apa-apa. Gadget ketinggalan bahaya. Pulang lagi, putar balik lagi. Atau suruh orang kirim. Dengar baik, kalau Anda sampai gelisah, Anda panik. Dan Anda harus bawa HP Anda ke setiap ruangan kemana Anda pergi. Ke toilet dibawa, tidur ditaruh di sebelah kepala. Hati-hati loh, radiasi. Ada suami istri, dia selalu cas handphone di sebelah kanannya. Istrinya, suaminya selalu cas HP di sebelah kirinya. Apa yang terjadi? Suaminya timbul tumor di dalam kuping kiri. Istrinya tumor di belakang mata kanan. Ngeri nggak? Jangan sembarangan cas HP dekat kepala kalau tidur. Saya ingin Anda lihat video sebentar setelah ini. Silakan. I just want to show you something. This is the psychological power of the device. What if I was sitting here talking to you holding my phone? It's not buzzing, it's not beeping, no one's calling me, I'm just holding it. Do you feel like you are the most important thing to me right now? No, you don't. That's the association. So when we show up for a meeting or we sit down for dinner with our families and we put the phone on the table, it sends a psychological message to everyone sitting there that you are not the most important thing to me right now. And putting the phone upside down is not more polite. Put it in airplane mode to take away the temptation that something's coming in and put it in a bag or on a shelf out of sight. And this is how we should be interacting with people, giving them our full attention, because the idea is not that we hear the words they say, but that they feel heard. And this is one of the tricks. If you wake up in the morning and you check your phone before you say good morning to the person sitting next to you, you probably have a problem. If you have to take your phone from room to room, no matter where you go, you probably have a problem. And just like any recreational drug, the more you practice leaving it away, it becomes easier and easier, and you find it easier not to be sucked in by the fear-mongering as well. So like any addiction, it just takes a little. Oke. Orang-orang yang terikat sama gadgetnya, seperti Anda terikat dengan drug, dengan rokok, minuman keras, apa yang Anda harus lakukan? Perlahan demi perlahan lepaskan. Kalau Anda duduk makan dengan keluargamu atau Anda meeting dengan seseorang, ketika Anda membawa handphonemu, orang itu akan merasa bahwa dia bukan orang yang paling penting di situ. Ketika Anda taruh handphone Anda di situ, orang akan sadar bahwa Anda siap-siap kalau Anda ditelepon atau di WA seseorang. Apalagi sesekali matamu akan menatap layarnya. Membalikkan telepon Anda dengan layar ke bawah juga tidak lebih sopan artinya. Kemudian ketika Anda makan dengan keluargamu, ketika Anda meeting dengan orang, supaya orang itu merasa dia penting, bahwa Anda memperhatikan setiap kata-katanya dan dia tahu bahwa Anda peduli akan apa yang dia mau sampaikan, Anda harus menyimpan handphone itu jauh-jauh dan tidak terlihat. Kalau perlu airplane mode supaya tidak bunyi, sehingga Anda tidak terganggu. Orang akan merasa Anda dihargai, amen. Rumah tangga sering retak karena masalah addiction pada gadget. Istri merasa tidak didengar, anak-anak merasa tidak dihargai. Saya buat kesalahan. Ketika Chloe sedang bicara sama saya, tiba-tiba saya melihat handphone saya. Dan Chloe langsung berhenti bicara dan pergi. Saya menyesal atas semua perbuatan saya. Saya bikin aturan di meja makan. Tidak ada yang boleh pegang handphone selagi makan. Tapi karena mereka lihat papanya pegang handphone, jadi mereka juga pegang handphone. Saya bertengkar sama suami saya bolak-balik. Jangan pegang handphone kalau lagi makan. What do I do now? Sekarang kami semua pegang handphone kalau lagi makan.
No, saya mau terbuka, kami buat kesalahan. Tapi saya belajar, kalau kita mau kualitas hubungan kita lebih baik, kita tidak boleh terikat sama gadget kita. Karena keluarga kita lebih penting, katakan amin. Saya berharap video tadi menginspirasi Anda seperti video tadi sangat menginspirasi saya. Kita harus lebih baik. Jojoku bilang amin. Haleluya. Yang kedua, pola pikir yang salah yang bisa membelenggu manusia dan membawa manusia kepada perilaku yang negatif adalah ini. Pola pikir mumpung gak ada yang tahu. Mumpung gak ada yang lihat. Mumpung orang tua gak tahu. Orang tua gak ada yang lihat. Apa yang jadi perilaku? Pemikiran yang keliru, perilaku salah. Mereka bikin seks bebas. Kita gak tahu ya anak-anak kita kalau pergi pacaran tuh ngapain aja. Ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau mereka punya pola pikir, my parents will never know. Orang tua saya gak akan tahu. Mereka minum. Lucu sekali. Ada suami istri. Ketemu sama saya sama Pak Jojo. Dia bilang dia ahli dalam parenting. Bahkan dia pemimpin di gereja lamanya dalam social parenting. Berusaha mengajari kami tentang parenting. What happened? Yang saya dengar anaknya suka mabuk. Menurut saya terlalu lucu kalau kita sok tahu. Setiap kita ini punya kasus yang berbeda dengan anak-anak kita sendiri. Kita semua belajar. Amin. Kita perlu mawas diri. Perilaku anak-anak kita, perilaku kita bisa salah. Karena salah pemikiran. Well, my parents will never find out. Orang tua saya gak bakal tahu. Lihat orang kerja. Kalau gak diawasin, kerjanya bener gak? Belum tentu. Makanya ada pepatah berkata, kalau kucing tidak ada, tikus berpesta pora. Apakah Anda tikus? Dengar baik. Orang karena berpikir gak ada yang tahu, gak ada yang lihat, kita selingkuh. Orang jadi selingkuh karena berpikir gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Orang yang takut akan Tuhan, percaya. Tuhan melihat semua yang dia buat, katakan amin. Anak-anak yang berpikir gak ada yang tahu. Mereka berhubungan seks bebas. Timbul perilaku-perilaku yang negatif ketika pegawai-pegawai berpikir, bos gak tahu. Perilaku yang negatif seperti apa? Kerja tidak jujur, tidak bertanggung jawab, dan tidak berintegritas. Karena orang yang berintegritas itu melakukan apa yang benar meski tidak dilihat orang. Katakan amin. Orang yang excellent akan tetap melakukan tanggung jawabnya dengan yang terbaik meskipun gak ada yang tahu. Kolose 3 ayat 22-24 mengajar kita bahwa kita harus taat sama atasan kita. Bukan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Bukan untuk cari muka. Lebih belajar berintegritas karena takut akan Tuhan. Kita kerja sungguh-sungguh meskipun gak dilihat sama bos kita. Meskipun gak dipuji sama atasan kita. Karena kita tahu bahwa upah kita itu dari Tuhan. Tuhan yang akan mempromosi kita. Amin. Saya pernah ngajar di Instagram. Kalau bosmu gak menghargai kamu, tetap berintegritaslah. Tetap excellent lah. Karena upah itu datang dari Tuhan. Kamu akan diberikan Tuhan tempat di mana kamu seharusnya. Katakan amin.